Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, hari ini saya ditemani Pastor Fabianus. Selamat datang Pastor, Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Kita baru saja mendapatkan sesuatu yang mengejutkan tanggal 6 Oktober yang lalu. Mengejutkan sekaligus menggembirakan. Tiba-tiba terpilihlah, diangkatlah seorang uskup dari Keuskupan Bogor, yaitu Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM sebagai Kardinal Indonesia yang keempat. Nah, ini saya mengapa mengundang Pastor Fabianus, karena Pastor Fabianus kan dari Keuskupan Bogor juga, Imam Diosesan Keuskupan Bogor, sebagai bosnya nih. Iya, pertama mengucapkan dulu profisiat Pastor, sama-sama. karena uskupnya diangkat sebagai kardinal. Nah, banyak umat Pastor yang juga bertanya-tanya, posisi kardinal dengan uskup itu gimana sih sebetulnya? Apakah kardinal itu berarti lebih tinggi sedikit dari uskup, ataukah sejajar, atau bagaimana gitu? Mungkin kita bisa kasih juga informasi nih, Pastor. Iya, itu berarti mempertanyakan hierarki ya. Dan memang hierarki itu tradisi Katolik ya. Orang Katolik itu semua ditempatkan secara hierarkis ya, ada struktur, ada tahapannya lah ada tahapannya, siapa yang terpenting, tertinggi, dan kemudian di bawahnya siapa, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tempatnya seorang kardinal itu gitu, apakah lebih tinggi daripada para uskup gitu ya? Nah, jawabannya langsung bilang iya gitu ya. Bahwa memang sebagai sebutan saja misalnya ya, kardinal itu disebut sebagai putra mahkota dari gereja gitu ya, dari Vatikan gitu toh. Putra mahkota atau prince, the prince atau ecclesiastical prince ya, berarti pangeran yang udah pasti. Kalau itu ada raja, maka dia ini kan orang yang ya anak-anak raja lah begitu toh ya. Dan serentak berarti dia ini adalah calon pengganti raja kalau dalam kerajaan gitu kan. Nah, berarti betapa istimewanya para kardinal ini dengan sebutan tadi sebagai pangeran ya, sebagai putra mahkota begitu toh. Yang dimana beda dengan uskup. Uskup biasa itu tidak punya posisi yang sehebat itu begitu ya. Dari situ saja langsung dari penamaan secara umumnya mau mengartikan bahwa memang tinggi ya martabat dari seorang kardinal itu gitu ya. Dan juga ketika dia dipilihnya gitu ya, masuk ke dalam lingkaran para kardinal itu gitu ya, itu sendiri mengandaikan bahwa dia ini mempunyai kelebihan dibandingkan uskup-uskup itu juga begitu gitu ya. Sehingga tadi ngomong lebih tinggi dalam arti itu. Tapi kalau menang dalam arti secara gereja di dalam sebuah keuskupan, walaupun dia seorang kardinal, itu sama saja gitu ya. Kalau misalnya di Bandung ada Monsinyur Anton, di Bogor ada yang sekarang ini kardinal gitu ya, Paskalis ya. Ya itu tuh sebagai pemimpin keuskupan tetap sama gitu. Tapi sekarang bahwa dia ini levelnya itu menjadi internasional atau global. Jadi dia ini punya perannya bukannya saja di sekitar Bandung begitu ya. Atau kalau kayak Monsinyur Anton dan atau Monsinyur Paskalis sendiri sebagai sekretaris KWI begitu ya, berarti kan nasional lah bekerja dalam arti itu gitu ya. Tapi bahwa kalau dia menjadi seorang kardinal, levelnya sudah bukan lagi udah global gitu ya. Itu milik dunia, bukan milik saja Kota Bogor apalagi gitu ya. Bukan hanya milik Indonesia, bukan, itu milik global gitu ya. Walaupun serentak dalam waktu yang sama bahwa ya sekarang berarti kalau di sini ada uskup-uskup di Indonesia, maka dia sebagai kardinal berarti memang tinggi di antara uskup-uskup di Indonesia itu gitu ya. Secara martabatnya itu begitu. Karena dilihat tadi dia sebagai representasi tingkat internasional atau global begitu.
Nah, jadi memang tinggi. Iya, tapi posisi tetap adalah seorang uskup kan ya, Pastor? Iya, sebagai uskup. Sebagai uskup ya. Yang dalam artian bahwa dia memimpin sebuah keuskupan. Iya. Kecuali tidak, dan mungkin saja tidak ya. Karena tidak selalu kardinal itu memimpin sebuah keuskupan. Iya, tidak dengan sendirinya, karena bisa saja dia tetap kardinal, tapi saya mengatakan apa ya? Dia tidak punya keuskupan gitu ya, atau tinggal di sebuah keuskupan tapi dia tidak punya posisi sebagai uskup. Itu mungkin saja gitu ya. Nah. Oh, jadi itulah sebabnya juga kardinal itu tidak ditahbiskan ya, tapi dilantikkan berarti. Dilantik karena tahbisannya hanya sampai uskupnya itu kan. Sampai uskup ya. Dilantiknya itu juga di sana, bukan di sini ya. Iya, di Roma. Di Roma, di apa ada istilahnya teh? Kumpulan para kardinal itu gitu ya. Iya. Yang biasa bertemu normalnya sih setahun 2 kali gitu ya, kumpul-kumpul itu berbicara mengenai ini, dan juga melantik kardinal baru itu gitu ya. Itu oleh antara para kardinal itu gitu ya. Mulai dengan mengumumkan bahwa sekarang ada kardinal baru, silakan terima itu dalam arti sebagai kalangan para kardinal itu gitu ya. Nah, sekarang diterimanya sebagai kardinal baru itu gitu ya, pertama-tama oleh para kardinal bersama Paus saja kan, itu kan kepentingan Paus. Karena ini kolega para kardinal ini tuh punya wibawa yang sangat besar ya, secara mondial ya, secara global begitu ya. Sehingga memang bukan pertama-tama sekarang urusan Keuskupan Bogor untuk melantik, enggak ada urusan, itu kebutuhan di sana begitu ya. Bahwa nanti di sini dirayakan ya silakan aja begitu kan, lain bukan ritualnya gitu. Nah itu tadi gitu. Iya. Nah, karena kardinal itu begitu kelihatannya ya istimewa lah ya, seperti itu. Apa saja sih tugas-tugas dari kardinal itu sebetulnya? Apakah ini diatur dalam hukum kanonik? Iya pasti ya. Ada ya. Ada, dan kan itu berarti menanyakan reasoningnya, alasan mengapa Paus membutuhkan seorang kardinal ya. Dari tempat tertentu begitu ya. Nah, yang pertama-tama itu adalah mengapa Paus memilih itu ya, karena ini adalah sebagai representasi dia di tempat tertentu. Representasi itu kan seperti tanda petik mewakilinya ya, perwakilannya ya. Atau kehadiran yang kalau Paus ada di sana gitu, kali ini tuh maunya, pikirannya, cita-cita, visinya gitu ya, atau misinya itu tuh sekarang ada dalam diri seorang kardinal yang dipilih itu gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Lalu ketika menyangkut soal bahwa harus kayak apa orang ini, berarti kan menyangkut kriteria ya. Yang pertama kalau disinggung di dalam dari hukum gereja adalah dia harus punya apa istilahnya ya, kalau namanya theological expertise ya, bahwa dia tuh mempunyai kemampuan berteologi yang sudah mumpuni lah, sudah canggih, sudah dahsyat gitu loh. Karena pengetahuan berhubungan dengan teologinya sudah matang, maka dia dipilih. Mengapa begini perlu? Karena segala permasalahan berhubungan dengan teologi itu ya, yang ada di negara tertentu itu, nanti kembalinya bertanyanya gitu ya, kepada orang ini, kepada kardinal gitu ya. Kalau sekarang kita mempunyai Monsignor Suaryo ya. Sebelumnya atau masih hidup juga ya, masih. Justinus Dharma Atmaja, misalnya ya, yang kita lihat bahwa memang mereka mumpuni lah dalam bidang teologi ya. Artinya soal namanya bicara mengenai kekatolikan nggak usah diragukan. Nah itu satu kriteria. Yang kriteria keduanya adalah secara moral. Ya normal lah untuk jadi uskup atau juga jadi pastor gitu kan, prasyarat moralnya itu ya bener dong gitu ya, enggak tidak mungkin bukan suci, tapi dalam artian ya tidak melanggar hal-hal yang sifatnya moral ya dan publik begitu ya. Kalau misalnya orang ini cereg atau hidupnya kelakuannya mursal apa gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Nah minimal bahwa dia menjadi paradigma yang hidup moral. Jadi kalau namanya mau hidup suci atau hidup bermoral baik itu contohnya itu kardinal itu gitu. Nah itu jadi syarat ya. Nah lalu syarat yang lain itu keterampilan dalam administrasi ya, administrasi skill gitu ya. Jadi bahwa memang dia manajer
manajemen ya, mampu manage bukan hanya saja di setingkat keuskupan yang de facto bahwa dia uskup Bogor ya, atau dan sekarang barangkali dia menjadi sekretaris KWI ya kalau untuk Monsinyur Paskalis itu. Tapi juga bahwa dia ketika jadi sebagai kardinal itu dia mempunyai kecanggihan atau kemampuan itu juga ya, tingkat nasional dan juga bagian dari tingkat internasional tadi begitu ya. Dan tentu saja kalau ini menyangkut ke masa depan, ini menjadi kriteria dan ini menjadi paling penting. Apakah dia nanti bisa menjadi pengganti paus gitu, yang dia punya hak untuk dipilih setelah memenuhi syarat tadi begitu kan ya? Karena bisa saja tidak memenuhi syarat kan, tapi ada nggak kriteria, dan kriteria itu berarti mengarah kepada kalau nanti dipilih jadi paus harus seperti spek ini gitu kira-kira gitu ya. Dan itu berarti menjadi mengapa paus memilih dan apa kriterianya seperti itu. Nah, tambahannya adalah yang berhubungan dengan yang tadi kalau secara prinsipil dari hukum gereja lah atau norma pemilihan ya yang eksplisit, barangkali hukum gereja tidak bisa ditunjuk nomornya ya. Tetapi bahwa umumnya biasa dilakukan adalah yang paus sekarang inginkan itu adalah kalau seperti kalimat yang tadi, yaitu bahwa dia harus jadi representasi paus di tempat tertentu ya. Maka apa yang menjadi misi paus, apa yang menjadi visi paus hari ini ketika dia memilih orang itu gitu. Nah, ada dua, yaitu pertama dia concern dengan inklusivitas. Inklusivitas itu adalah ya tidak membeda-bedakan ya agama-agama apapun juga gitu ya. Jadi sangat toleran, sangat pluralistik lah gitu ya. Paus kita ini yang kemarin kita lihat datang ke Indonesia kan gitu ya. Walaupun mungkin tidak semua orang Katolik juga suka, mengapa jadi pluralis begitu gitu kan. Jadi yang benar yang mana kan begitu ya, menjadi merelatifir kan. Yang keduanya adalah paus ini tuh yang kebetulan dia mempunyai namanya Fransiskus begitu ya, yang Bung Stef sangat tahu bahwa dia concern dengan ekologi ya, pada Laudato Si gitu kan. Yang Romo Ferry di sini ahlinya gitu loh. Rupanya itu visi dan misi atau impian cita-citanya itu tuh ya harus juga merepresentasikan pada seorang kardinal baru yang dipilih ini gitu. Dan ini menjadi reasoning bahwa tahulah bahwa Uskup Bogor ini kan Fransiskan. Tidak usah disuruh belajar lagi mengenai lingkungan hidup. Orang biangnya itu memang udah ke situ kan. Spiritnya udah di situ gitu ya. Tak betul. concern tentang keadilan atau kepada orang miskin ya, orang namanya Fransiskan kan concern dengan solidar dengan orang miskin kayak begitu ya, orang yang dibuang dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh ada yang menjadi kriteria lain ya, yang bagi paus menjadi alasan mengapa memilih kardinal dan atau memilih kardinal yang ada di Bogor itu gitu ya. Memang ada alasan lagi yang disebut dengan representasi regional. Ini menarik. Ini rada besar pertanyaannya. Itu bahwa kalau di Asia ada berapa pausnya gitu ya. Kardinalnya begitu ya. Yang nanti kalau dia memilih konklav ya, memilih paus baru gitu ya, terwakili tidak Asia, nah gitu tuh gitu ya. Jadi itu penting, dan itu muncul dari jumlah umat, bahwa dari Vietnam ada tapi jumlah umatnya sangat sedikit gitu ya. Tapi Indonesia kan lumayan loh, besar ya. Saya nggak tahu 4% ada nggak tahu atau berapa? Ada sih, ada. Misalnya gitu ya. Lebih ya. Nah, cukup nggak 2 begitu ya? Yang sekarang kalau yang aktif ya 2, karena yang satu ada sepuh. Karena kan satu kriterianya mengapa juga dipilih, kalau memang ada yang udah tua 80 ya, dia tidak punya hak untuk memilih paus nanti. Terakhir itu 80 tahun ya. Syarat jadi, untuk memilih kayak gitu. Jadi kalau ada yang 80 kan otomatis harus ganti gitu kan. Sehingga mungkin Bung Stef akan bertanya juga, mengapa dipilih? Apakah karena
sudah ada yang tua dan sehingga harus diganti. Iya. Itu jadi reasoning gitu kan ya, jadi alasan. Mungkin juga ya. Misalnya gitu ya. Iya, iya. Kalau mengapa ujuk-ujuk, karena memang ini mendesak begitu. Karena kalau nggak salah istilah pelantikannya tadi, saya tidak tahu pasti, tapi 4 Desember atau 8 Desember? 8 Desember. Nah, gitu misalnya. 8 Desember, nah, itu tanggal itu ya. Jadi berarti kan sebentar lagi nih ya. Iya. Nah, representasi secara global tadi, kita juga secara provinsian gitu ya, regional kita ini kan sama. Yang selama ini kan ada 3 kardinal dari Pulau Jawa gitu kan. Iya. Orang Jawa gitu. Iya. Kan yang paling banyak beragama Katolik kan daerah timur gitu ya. Flores lah gitu misalnya gitu. Masa sih kok nggak dipilih dari sana gitu. Itu bisa menjadi satu pertimbangan, walaupun mungkin kalau saya berpikirnya ya nggak urgen-urgen amat sih gitu ya, nggak. Iya, sama aja kan harusnya. Sama aja kan, karena kecuali kalau dia di sana, Iya. dia pergi ke Flores sana gitu ya, tidak di Jawa Barat ini gitu kan misalnya gitu ya. Tapi itu menjadi kriteria yang untuk memilih bahwa memang perlu ada seorang kardinal baru begitu ya. Ya kalau ngomong-ngomong ke Fransiskanan itu, ngomong-ngomong tadi suka dengan Laudato Si, makanannya sehari-hari, pekerjaannya itu gitu ya. Menariknya begini, Bung Stef tahu bahwa ketika dipilihnya Uskup Bogor ini ya, bersamaan dengan Uskup di Teheran di Iran. Yang jadi kardinal juga. Yang juga kardinal juga, yang adalah Fransiskan juga. Oh. Ngeri maksudnya? Ya, jadi mengapa kok dipilih Fransiskan gitu kan ya? Iya, iya. Tahu kan Iran, negara Islam, gitu. Indonesia, ya negara Islam lah ya, atau maksud saya mayoritasnya Islam. Dan mengapa orang ini menjadi penting untuk diusung? Karena ya Fransiskus kan ketika perang salib kan dia pergi ke sana gitu ya. Yang untuk menetralisir keganasan perang salib itu adalah Fransiskus gitu loh. Yang berpelukan dengan siapa tuh jagoan perang dari waktu perang salib itu. Pernah tahu nggak namanya siapa gitu? Sultan siapa gitu ya nggak? Kan Santo Fransiskus malah datang tidak bawa pedang istilahnya ya, supaya berdamai begitu. Artinya di dalam kondisi konflik ada dominasi agama atau apa yang dipertentangkan tadi ya, berarti butuh seorang Fransiskus yang baru gitu ya, atau the living Francis gitu ya. Atau saya pernah baca satu buku Nabi masa kini. Nabi masa kini itu siapa? Fransiskus gitu. Berarti orang yang menghayati kehidupan Santo Fransiskus itulah gitu ya, yang memang perlu dijelmakan pada hari ini, saat ini, di konteks ini begitu. Sehingga menjadi mengapa relevan pemilihan kepada Fransiskan itu gitu. Iya. Menarik ini Pastor. Menarik ini analisanya memang. Ya, jadi saya bisa simpulkan tugas kardinal itu yang pertama adalah membantu atau menjadi penasehat Bapak Paus ya. Jadi kalau dia mau memberikan satu pertimbangan tertentu, mungkin ada sesuatu yang di Indonesia, dia pasti akan minta nasihat dari kardinalnya. Terus yang kedua adalah juga melakukan visi misi Paus supaya itu juga tersampaikan. Supaya jangan terlalu sering kesini lah Pausnya gitu ya, repot lah gitu. Kudu nungguan 5 jam sebarang gitu ya. Dan yang ketiga memang kardinal nanti yang akan memilih Paus baru. Paus gitu. Baru itu dan yang terpilih pun adalah kardinal ya harusnya ya. Atau bisa imam untuk jadi paus? Tidak bisa. Harus kardinal kan? Pertanyaan itu berarti mengatakan bisa nggak imam menjadi kardinal? Bisa. Kalau imam jadi kardinal bisa. Dan tapi harus dilantik jadi uskup dulu gitu ya. Diakon pun bisa gitu, tapi harus dilantik jadi uskup dulu gitu ya. Ada menjadi posisinya sebagai uskup baru kemudian naik kardinal gitu ya. Jadi memungkinkan tapi kayaknya rada langka ya. Jarang terjadi, tapi biasanya dari uskup ya yang baru jadi kardinal. Tapi memungkinkan imam juga menjadi kardinal. Bahkan saya dengar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Paus ini tuh menggadang-gadang
yang menjadi kardinal itu perempuan. Wah, itu menarik. Oh ya? Iya. Bagaimana kalau kardinal itu perempuan? Karena kardinal seperti tadi saya katakan, dia kan representasi dari gereja ya, ya toh? Yang artinya bahwa dia ini atau para kardinal ini tuh kan mengkristalnya seluruh gereja universal itu tuh ada pada diri kardinal, yang sebutan dengan bahasa saudara-saudara kita Protestan tuh penatua atau ya penatua ya. Iya. Penatua itu kan berarti diambil dari orang-orang tua di dalam itu supaya menjadi di gerejanya gitu. Nah, mirip begitu. Itu kan representasi dari gereja gitu. Sehingga pada waktu itu tuh digulirkan, memang masih wacana sih ya. Karena begini, masa dunia wanita tidak terwakili gitu. Memangnya gereja tuh laki-laki saja gitu. Iya betul. Dan itu kaum feminis seperti mau mensupport, iya dong. Di kalangan para kardinal itu harus ada wanita. Suara wanita bukan berarti asal-asal ada, bukan. Dia bisa menyuarakan bagaimana harusnya menggereja dalam perspektif wanita misalnya gitu. Nah, itu ekstrimnya, tapi itu saya sampai hari ini nggak dengar bahwa memang pernah ada lagi. Iya, betul. Tapi tadi kan nanya kemungkinannya imam dan atau diakon dan juga tadi cukup bisa diterima sih, karena kan fungsi kardinal memang penasehat. Iya. Penasehat itu kan tidak usah hanya laki-laki ya. Hanya bayangkan ya, kalau sebagai penasehat paus itu berarti orang ini kan memang harus punya kemampuan untuk menasehati. Ya enggak? Kalau misalnya nggak bisa nggak punya ide, nggak punya gagasan untuk menasehati, ya seperti seorang bapak ya, Musep punya anak-anak tapi tidak bisa menasehati anak, mamanya kayak apa kan, ya enggak? Gitu. Jadi posisinya tadi pertanyaan pertama itu emang mulia, agung, besar gitu ya posisi itu gitu. Karena kalau menjadi advisor dari Pak Paus gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, dengan sedemikian kita sudah cukup jelas lah ya bagaimana fungsi daripada kardinal. Mungkin Sobat Komsos juga perlu didapat informasi bahwa kita itu sekarang itu telah memiliki 4 kardinal. Yang pertama itu Kardinal Justinus Dharma Yuwono itu ya. Yang kedua Julius Dharma Atmaja yang sekarang sudah emeritus ini sedikit suka berbalik-balik ini. Betul. Yang ketiga Kardinal Suharyo dan yang sekarang yang akan dilantik 8 Desember ini Kardinal Pascalis Bruno. Ya. Nah, Pastor, karena Pastor ini kan imam diosesan Keuskupan Bogor, pasti kenal betul nih sama uskupnya. Iya. Kira-kira menurut Pastor itu gimana sih kepribadian Bapak Uskup ini gitu loh? Apakah menurut Pastor ini kejutan banget atau bisa juga katakan sudah sewajarnya gitu. Emang itu ada di hati saya juga pertanyaan itu ya Kak. Saya mesti menempatkan di mana begitu ya enggak. Ya, tapi saja ini bukan sensi, tapi itu saja saya akan mengatakan jujurnya seadanya ya, yang saya sangat kenal begitu. Satu hal yang boleh bilang tadi memang sudah sepantasnya, karena tadi kefransiskanannya ya, bahwa dia sebagai OFM ya, orang yang humble ya, sederhana ya, orang yang low profile kayak gitu-gitu ya. Itu jangan disangsikan gitu maksudnya gitu ya. Betapa kalau namanya karakteristik dari seorang pemimpin spiritual tingkat tinggi, tingkat kardinal gitu, emang kan kriteria itu kan harus ada gitu ya. Seperti Yesus juga, bahwa dia tampil humble gitu ya, tampil pro dengan orang Samaria ya, outcast ya, orang pinggirkan macam gitu ya. Dan itu ada, dan itu tuh berarti menurut saya satu kriteria yang sangat positif ya. Itu baik. Kemudian bahwa ya ini semuanya erat dengan kefransiskanannya ya. Tapi bisa juga memang unik atau bisa juga terjadi pada orang lain. Yaitu bahwa dia itu kan inklusif ya. Merangkul semua kalangan begitu gitu ya. Kalau di dalam gereja berarti semua kalangan ada gereja. Tapi yang pertama-tama itu adalah misalnya mayoritas ya agama Islam ya. Lalu juga misalnya ke dalam sosial
politik bahwa dia juga netral atau berikhtiar untuk Ke siapa merangkul saja menjadi sahabat dan saudara ya. Ya, nah yang kayak gitu-gitu menurut saya memang penting gitu ya. Dalam itu ya memang bolehlah dia kayak gitu ya, karena dia sebagai uskup pun demikian. Tapi memang kalau pertanyaannya tingkat lebih jauh ya, dan itu mungkin saya pertanyaan, apakah seperti tadi katakan tadi, dia punya kemampuan teologi yang handal gitu ya. Iya. Itu yang saya katakan kayaknya kurang ya. Nah, gitu misalnya ya. Dia bukan teolog, bahwa dia punya pendidikan yang berhubungan dengan spiritualis, belajar teologi juga gitu ya, nggak itu pasti. Tapi dalam arti kalau menyebut ada apa namanya Kardinal Cantalamessa, wah namanya ngomong apa teologi, wah udahlah. Semua masalah-masalah itu dijawab secara teologi, dia jawabannya gitu kan. Kardinal itu. Karena ahli teologi. Karena ahli gitu. Atau misalnya pujaan saya namanya Von Balthasar ya. Iya. Dia teolog besar gitu, maka diberi topik kardinal. Yang sayangnya bahwa akan dilantik sebulan ke depan, ya topi itu diberikan, dia sudah keburu mati, jadi nggak sempat dilantik gitu, tapi udah terima baret merah itu. Nah, orang itu kan dahsyat tingkat dunia, jadi standar namanya berteologi itu gitu ya. Nah, dalam arti secara disiplin ilmu keilmuannya, Pak Uskup saya ini tuh memang dalam itu kurang. Hanya saya berpikirnya begini, walaupun itu tadi kriteria kan saya katakan yang betul. Pertama itu apakah memang zaman sekarang perlu kecanggihan berteologi yang apa spekulatif apa kayak begitu? Itu saya berpikir, bukankah yang lebih penting sekarang jangan berteori? Iya betul, prakteknya gimana? Praktek dong, tampil dong gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya Paus Fransiskus ya, kan dia men-trigger, mendorong agar umatnya itu kalau dalam mewartakan jangan langsung door to door, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah gitu ya, Trinitas itu apa, jangan ngomong, tetapi tampil. Nah, tampil itu membuatlah orang kagum, buatlah orang bangga, buatlah orang terpesona, buatlah orang jatuh hati. Gitu. Jadi bukan berteori gitu ya, tetapi live by, live in gitu ya. Nah, kalau itu jadi alasan, saya mengatakan ya boleh juga lah gitu. Dalam arti atau pantas gitu ya, tadi betul. Mengatakan gitu. Tapi kalau dalam arti ngomong kalau itu jadi syarat yang utama, memang enggak ini ya, kurang. Kayaknya dia bukan ya kayak gitu ya. Itu. Iya. Antara lain. Jadi itu yang paling saya kenal ya, ya orang yang tadi low profile itu. Dan mungkin kalau membandingkan dengan diri saya, bahwa dia berikhtiar untuk selalu dekat dengan siapapun, mendengarkan, senyum-senyum macam begitu ya enggak. Yang saya nggak bisa atau saya rada susah gitu ya enggak untuk berbahasa basi, untuk berpura-pura dalam arti positif ya, untuk bahasa someh atau keep smile gitu itu nggak gampang loh ya, nggak gampang. Saya sendiri kesusahan dalam arti itu. Nah, kalau Uskup saya ini ya orang yang sangat luas, yang jadi seperti semuanya take it easy gitu. Sehingga kalau jadi kardinal bagaimana? I think so, pantas lah begitu dalam arti itu begitu. Iya, betul. Yang paling saya kenal. Tapi ya memang saya setuju sih bahwa kita membutuhkan seorang pemimpin itu bukan yang cuma bisa ngomongnya aja tinggi-tinggi, ya besar-besar dan sebagainya, tapi bagaimana juga tingkah laku dan segala apa yang dia lakukan mempresentasikan teori-teori itu kan mungkin yang lebih penting. Iya, mungkin ini saya setuju dengan jadi kan menanya aja kriteria, istilahnya itu kan ada pakai dua, pantas atau masa sih? Kok dia sih? Apa hebatnya gitu? Mungkin tadi Bu Step katakan, karena mengapa mesti berhenti dengan teori, dengan teologi yang tinggi, yang ke langit sana gitu, pijak ke bumi itu yang real gitu loh, kayak begitu. Gitu. Nah, apakah setiap negara harus punya kardinal, Pastor? Rasanya tidak semua negara ada kardinal kan? Begini pertanyaannya, yang perlu ada yang memerlukan kardinal di sebuah negara itu siapa? Gitu. Kan itu bukan negara. Vatikan gitu loh. Artinya paus yang butuh. Jadi dengan sendirinya kalau ngomong tanda petik representasi secara global gitu ya,
ya harus ada lah, baiknya ada. Aha. Tinggal pertanyaan yang kalau secara konkret, apakah semua negara ini ada kardinalnya? Saya tidak bisa jawab itu ya, karena memang mesti dicek, bisa dilihat juga, googling juga. Tetapi bahwa di mana banyak orang Katolik di situ, orang umatnya Katolik, hampir selalu ada kardinalnya. Aha. Tinggal misalnya berapa gitu ya. Misalnya kalau di Filipina yang hampir mayoritas Katolik tuh, saya tuh ada yang aktif tuh mungkin ada 4 atau 5. Yang aktif ya? Artinya yang bukan seperti yang sekarang sudah tua macam begitu ya. Berarti kan memang merepresentasikan jumlah umatnya. Dan juga sekarang kalau misalnya di Asia ya, Vietnam kan nggak ada ya, atau Asia Tenggara mana, termasuk apa saja gitu ya. Nah kalau misalnya yang jangan melihat negara, tapi misalnya kawasan secara regional ya, bahwa di Asia kok kurang sih gitu ya. Nah pertanyaan tadi dijawab, ya berarti harus diadakan. Atau misalnya di Afrika, yang pertanyaan secara konkret sekarang adalah begini, Paus sekarang ini mau mengisi kekosongan kardinal-kardinal yang tidak ada atau kurang di Afrika dan Asia. Itu yang dia praktekkan, sehingga dia memilih berapa puluh kardinal ya untuk mengisi kekosongan itu. Yang menarik adalah begini reasoningnya, karena terlalu didominasi oleh Itali atau Eropa gitu ya nggak? Ya banyak kardinal tuh banyak orang Itali. Nah itu tuh kan pertanyaannya tadi sama dengan barangkali mereka expert ya dalam bidang teologi macam gitu ya, mumpuni gitu ya. Tapi tidak mewakili secara regional gitu. Iya. Sehingga tidak bisa memberi masukan kepada apa yang diperlukan tentang Afrika. Kalau kamu kan orang Itali misalnya kayak gitu. Betul. Yang sehingga termasuk itu ya bukan orang Itali memang agak marah juga ya kalau dipilih paus yang bukan orang Itali, mereka juga nggak senang gitu ya nggak. Itu mulai dari Yohanes Paulus kedua itu kan kurang suka, kemudian tambah lagi dari Jerman siapa Benediktus ke-16 ya nggak. Kali ini dari Amerika Latin toh, dari Argentina ya. Jadi Italia seperti wah kita ini dilangkahi. Padahal ingat tuh pada waktu itu ya ada kardinal hebat namanya Martini gitu ya, dari Milano. Wah itu dahsyat, tingkat tinggi, namanya kitab suci, eksegese, teologi itu wah, karena dia selalu berdebat dengan filsuf-filsuf gitu ya. Jadi levelnya memang gitu, pantas kamu jadi kardinal dan hukumnya pantas kalau kamu jadi paus gitu ya. Itu tidak masuk tuh, tidak dipilih jadi paus. Karena tadi mau jadi komposisi itu. Bahkan yang menarik kan nggak tahu Bung Sep mengikuti nggak, ini bukan hoax tapi gossipingnya ya itu, the next pope itu siapa, dari mana gitu ya? Ada yang dari Asia kan sudah digadang-gadang dari Filipina ya, dan juga dari Afrika gitu ya. Sehingga mengatakan soal representasi geografis tadi regional, ya jangan Eropa terus dong gitu ya. Dari tempat lain dong. Siapa tahu gereja Katolik yang punya masa depan kan dari Afrika dan Asia gitu ya. Iya. Ingat loh, di Indonesia itu ya pertumbuhan agama itu ya, yang sampai hari tahun 2024 itu ya, yang paling tertinggi itu Katolik, 20% pertumbuhannya. Jadi setiap tahun saya menyebut setiap tahun ya, itu tuh kita tuh pertumbuhannya ya. Terus saja jangan dibandingkan dengan secara kuantitatif, jumlah. Bukan, artinya bahwa yang sejumlah itu gitu, kalau lihat perkembangannya kita tuh tinggi. Iya. Sedangkan agama yang lain, gereja yang lain tuh ya di bawah kita jauh gitu. Nah itu kan ada prospek ke depan gitu ya. Sehingga apakah membutuhkan paus kardinal ya yang dapat mengantisipasi perkembangan itu gitu kan Asia, berarti Indonesia dong gitu ya. Oh by the way, tadi saya belum sampaikan satu lagi, yaitu satu kriteria yang lain adalah mencintai kaum muda atau muda. Jadi kardinalnya pun harus muda dan dia concern dengan kaum muda. Ya itu sama dengan misinya paus sendiri yang memang concern dengan kaum muda, karena kaum muda dianggap sebagai masa depan gereja lah begitu. Betul. Ya. Dan
kriteria tadi ketika pertanyaan apakah sejauh mana mengenal, ya emang Ini dia menarik involve ini. dengan Iya. anak muda gitu. Memang Monsinyur Pascalis ini cukup dekat dengan anak muda kan. Iya, kayak gitu. Iya, betul. Jadi memang tidak dahsyat, wah hebat itu, enggak, tapi kebutuhan yang real kayak begitu, gitu. Ada dalam dirinya gitu. Iya, betul. Nah, memang harus sedikit kita luruskan bahwa kardinal itu bukan perwakilan negara. Bukan. Karena itu duta besar kan. Ya, ada itu mah. Itu kan jadi ya. Ini bukan mewakili suatu negara gitu kan, bukan seperti itu kan ya. Dan yang butuh bukan negara, yang butuh adalah paus. Betul. Jadi mungkin perlu diluruskan bahwa kardinal itu tidak mewakili satu negara. Gitu ya. Sehingga bisa lebih dari satu, mungkin saja. Iya, bisa saja lebih dari satu seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dengan adanya kardinal yang baru ini, Pastor? Artinya untuk umat Katolik itu apa sih yang bisa nanti didapat gitu? Iya, susah ya pertanyaannya ya. Karena kan kalau yang butuh itu adalah paus, maka menempatkan dia, gitu kan ya. Kan pertama-tama kepentingan paus dong, kan gitu ya, dalam arti itu ya. Betul. Tetapi kalau ketika balikan, kalau paus adalah pemimpin pusat ya, yang orang Katolik berkiblat ke sana begitu ya. Kali ini paus itu tuh ada di tengah-tengah kita gitu loh, di dekat kita di Indonesia. Dalam representasinya sebagai seorang kardinal gitu ya. Kan itu menguntungkan. Iya. Sehingga apa yang dimaui paus, apa yang jadi concern, apa segala macam, kita jadi gampang dengerin aja dia, gitu kan? Karena dia adalah representasinya, gitu. Dan itu menguntungkan ajaran-ajaran dan segala macam. Dan kata lain begini, apakah kita harus melawan paus misalnya gitu, misalnya gitu ya nggak? Sebagai satu ada gerakan juga ada Katolik radikal kan memang anti pop ya, anti pop bukan hanya saja agama lain tapi Katolik sendiri ya tidak suka dengan paus ya, atau paus yang ini begitu ya. Nah, kali ini kan kita bisa jadi bingung atau bimbang atau tidak dapat pahami bagaimana kita bersikap. Nah, ada kardinal. Jadi kardinal menjadi kita tahu bahwa oh ya, kita berarti tetap harus ikuti paus karena kardinal ini juga mengatakan begitu. Karena bisa saja kardinal barangkali juga tidak setuju dengan apa yang paus, bisa saja gitu kan ya. Atau dia memberikan advice salah begitu. Nah, jadi memang menguntungkan. Lalu kemudian kalau secara psikologis mengatakan gini, berarti wah hebat ya orang Indonesia ya gitu. Dipilih paus untuk menjadi penasehat ya, advisor di tingkat mondial. Itu datang dari Indonesia, itu tuh menjadi kebanggaan juga gitu ya. Kita ikut naik gitu. Dan ikut diperhitungkan kan. Artinya bahwa orang Indonesia ini jangan main-main, bisa jadi penasehat paus juga loh gitu. Dan atau tadi sebagai the prince tadi, sebagai putra mahkota, ya bisa jadi suatu ketika pausnya itu orang Indonesia, bisa saja gitu. Kan harus mulai dari sana gitu. Dan dia masih muda juga lagi. Berapa kali pemilihan dia bisa masih ikut gitu kalau memang ada paus yang jelas. Kalau misalnya paus yang sekarang meninggal kan, saya nggak tahu bahwa akan ada konklav berapa, kan akan Bapak bos sekarang udah tua dan juga agak sakitan ya. Dan itu berarti kan siap-siap dengan yang muda. Hanya saya mengatakan hebatnya paus ini tuh boleh aja saya diganti gitu ya. Tapi sudah ada kriteria yang dia inginkan tadi gitu ya. Yang tadi ada dalam spiritualis Fransiskan tadi ya. Concern dengan ekologi ya, concern dengan keadilan, kemiskinan ya. Kontra dengan saya nggak tahu kapitalistik begitu ya, kapitalisme ya kayak begitu. Iya. Oke sih. Jadi memang sekali lagi terpilihnya atau diangkatnya seorang kardinal itu lebih kepada untuk kepentingan Bapak Paus. Ya. Dan kita tentu bersukacita karena dengan adanya kardinal ini mungkin informasi tentang Indonesia kan lebih tersampaikan. Lebih tersampaikan. Betul. Segala
tantangan kita, keprihatinan Betul. kita mungkin bisa juga tersampaikan jadinya Ya, gitu. ya, ya, ya. Seperti itu ya Pastor ya. Ya. Oke, terima kasih Pastor Ya, Fabianus atas sama-sama. pembicaraan ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan juga Ya, sobat-sobat semoga. Komsos, dan sekali lagi kita mengucapkan provisiat kepada Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM atas diangkatnya menjadi kardinal yang akan dilantik tanggal 8 Desember nanti. Terima kasih Ya, Pastor sama-sama Bung Step. Ya. Begitulah Sobat Komsos, perbincangan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam bisik berikutnya. Salam.